Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi kita dan memberikan kita kesehatan, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 Bapak Abdi Fatlan SEMM. Baiklah, saya selaku moderator kelompok 9 Arida Zahara dan dua rekan saya bernama Yolanda dan Sidik Permana, di mana kami kelompok 9 mengangkat tema yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat K3, di mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan keelokan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk pembahasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh rekan saya Yolanda. Kepada Yolanda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja berasal dari kata selamat, bersumber dari bahasa Inggris yaitu safety, yang dihubungkan dengan keadaan bebasnya seorang dari kondisi celaka. Selanjutnya, menurut silsilah dari Rumando, keselamatan merupakan suatu usaha mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya, kesehatan kerja. Menurut WHO tahun 1948, bahwa kesehatan adalah satuan keadaan fisik, mental, dan sosial kesehatan dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja adalah suatu upaya mengembangkan kerjasama, saling pengertian, partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Baiklah, terima kasih kepada Yolanda yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua yaitu Sidik Permana. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Kecerobohan, yang pertama ada kecerobohan personal, yang kedua lingkungan fisik, yang keempat kecenderungan terjadinya kecelakaan, dan yang kelima kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Dan selanjutnya ada evaluasi program kerja. Yang pertama ada ergonomika. Ergonomika ialah untuk mengatasi masalah kesehatan seperti cedera, tekanan berulang, dan meningkatkan kinerja adalah ergonomika. Ergonomika adalah studi mengenai interaksi manusia dengan tugas, peralatan, perkakas, dan lingkungan fisik. Selanjutnya ada pegawai yang rentan. Pegawai yang rentan di stasiun pengisian bahan bakar dan toko minimum keras, pengemudi taksi, dan anggota polisi yang bekerja pada giliran malam menghadapi bahaya terbesar dari kekerasan di tempat kerja. Yang ketiga adalah organisasi yang rentan.
organisasi yang rentan. Menurut National Safe Workplace Institute, ciri-ciri tempat kerja berisiko tinggi meliputi hal-hal ini. Yang pertama, perselisihan buruh manajemen yang kronis. Banyaknya gugatan yang diajukan oleh para pegawai. Jumlah yang besar dari klaim ganti rugi kecederaan pegawai, khususnya untuk cedera psikologis. Yang keempat, ada konsumen hukum kekerasan di tempat kerja, yang mana di samping kengerian kekerasan di tempat kerja juga ada ancaman besar dari tindakan hukum penerimaan pegawai secara ceroboh. Adalah masalah yang ditimbulkan pemberi kerja ketika pemberi kerja tersebut gagal melaksanakan penyelidikan yang layak atas latar belakang seseorang pelamar. Yang kelima, ada karakteristik individu dan organisasi untuk diawasi. Beberapa yang telah memiliki banyak pengalaman dengan kekerasan di tempat kerja mencoba sebuah pendekatan alternatif. Alih-alih mencoba dan menyaring orang-orang berperilaku kekerasan. Yang kelima, ada tindakan pencegahan, yaitu tidak ada bagi pemberi kerja untuk menghindari risiko secara tuntas. Jika tersebut menyangkut kekerasan, akan tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko. Baiklah, terima kasih kepada Sidik Permana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk kesehatan pegawai yang akan saya sampaikan sendiri, di mana di dalam kesehatan pegawai terdapat stres yang merupakan hal yang terdapat di dalam kesehatan pegawai, di mana berikut pembahasannya. Yang pertama, karakteristik stres kerja. Stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Stres mempengaruhi setiap individu dan cara yang berbeda-beda sehingga kondisinya sangat bergantung pada individu. Dan untuk yang poin kedua adalah akibat potensial dari stres, di mana semakin banyak bukti menunjukkan bahwa stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit yang menjadi penyebab utama kematian, termasuk penyakit jantung, depresi, gangguan sistem saraf, kekebalan, dan penyakit-penyakit yang membahaya lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksinya. Stres menduduki puncak daftar risiko gangguan kesehatan yang berkontribusi pada bagian perawatan kesehatan di atas resiko-resiko lainnya. Untuk poin yang ketiga, adanya pekerjaan yang penuh stres. Menurut National Institute for Occupational Safety and Health bahwa terdapat beberapa pekerjaan paling penuh stres, salah satunya yaitu telekom, di mana faktor umum di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah kurangnya kendali pegawai terhadap tugasnya. Di mana yang keempat, adanya faktor-faktor keorganisasian. Nah, di dalam kebijakan-kebijakan yang muncul dari puncak organisasi juga bisa berdampak negatif jika hal tersebut menimbulkan stres. Sebagai contoh, urusan pribadi yang penting mengelola stres, di mana dilakukan karena jadwal kerja yang padat. Di samping itu, persaingan yang didorong oleh sistem balas jasa organisasi untuk promosi, kenaikan bayaran, dan terus juga bisa menambah masalah. Dan untuk poin kelima yaitu faktor-faktor pribadi, di mana faktor-faktor dalam kategori ini meliputi keluarga dan masalah finansial, dan itu tidak lain adalah masalah stres yang muncul dari pribadi. Meskipun merupakan sumber umum, kebahagiaan dan keamanan atau kekurangan juga bisa menjadi penyebab stres yang signifikan. Dan yang untuk keenam, adanya faktor lingkungan umum, dan itu juga sudah termasuk kategori penyebab stres yang bisa disebabkan oleh lingkungan umum. Dan untuk
materi selanjutnya yaitu upaya meningkatkan keselamatan kerja, di mana terdapat 3 poin, di antaranya pengelolaan, di mana pengelolaan waktu yaitu meningkatkan penyelesaian berbagai pekerjaan dengan efektif, dan poin kedua latihan fisik, di mana yaitu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan fisik secara umum, dan poin yang ketiga relaksasi, yaitu berbagai kegiatan untuk mencapai suatu situasi di mana komponen tubuh istirahat dan rileks. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari rekan-rekan saya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.